saya hendak menyampaikan tentang sekolah kehidupan. Semua dalam kehidupan ini ada sekolahnya. Betul? Sekolah supaya kita dibentuk karakter kita sama seperti Yesus. Dalam sekolah kehidupan, dalam perjalanan kehidupan ini, kita bisa melewati lembah. Tapi kita juga akan melewati bersama Tuhan dibawa terbang tinggi. Jadi pagi hari ini, saya mau khotbah, mau nyampaikan firman Tuhan tentang kalau kita dibawa ke lembah, bagaimana caranya kita mengatasinya bersama dengan Tuhan. Tapi juga nanti sore kan saya bawakan tentang yaitu kita akan dibawa terbang tinggi bersama Tuhan. Puji Tuhan, sebagai ayat yang pertama saya bacakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai yang keempat. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Allah telah memilih saya. Katakan, bahwa Allah telah memilih saya. Yakin kita semua dipilih Allah. Bukan hanya dipanggil, tapi dipilih oleh Allah. Kalau kita yakin kita dipanggil dan dipilih Allah, mari kita belajar juga bahwa Allah selalu membawa kita ke dalam sekolah kehidupan. Puji Tuhan, kita buka Ulangan 11 ayat 11 dan 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Minum dulu ya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Sekolah kehidupan melewati lembah, melewati gunung-gunung. Sekarang kita belajar lembah apa yang harus dilewati. Ini semua pasti mengalami. Termasuk saya juga harus mengalami. Semua firman itu berpedang bermata dua. Untuk saya maupun untuk saudara. Lembah apa yang kita lewati? Yang harus kita lewati. Yang pertama, lembah Eskol. Lembah Eskol itu adalah lembah pilihan kita. Bangsa Israel waktu disuruh Tuhan, disuruh Musa untuk mengintai Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan.
Ada 10, ada 12 pengintai. Mereka apa yang mereka alami? Kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 23 sampai 24. Bilangan 13 ayat 23 sampai 24. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan bunga buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggantarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Tetapi apa mereka sudah melihat orang 10 pengintai itu mengatakan perkataan negatif, melihat bagaimana Kanaan itu. Tetapi di saat itu perkataan negatif yang dikatakan oleh 10 pengintai. Di ayat pasal Bilangan 13 ayat 28 sampai 29 disambung ayat 33, kita lihat. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Mereka melihat kubunya sangat besar. Bukan berkatnya yang besar, tapi melihat kubunya sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. 29, orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Perkataan yang negatif dikeluarkan dari 10 pengintai. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb di ayat 30, Bilangan 30 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Satu perkataan positif dari Kaleb yang menenteramkan, mencoba. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, tapi seringkali juga kita melihat kenyataan. Kalau kita percaya kepada firman, jangan seperti 10 pengintai yang mengatakan perkataan negatif. Jadi pilihan ada di tangan kita. Saudara mau hidup menurut firman atau hidup menurut kenyataan. Ini lembah Eskol ini adalah pilihan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, anak-anak Allah, karena kita sudah dipilih. Kalau kita mau menjadi serupa, segambar dengan Yesus, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Juga kita lihat pada murid Yesus waktu jalan pulang ke Emmaus,
Tapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu mengejarnya. Kita buka Lukas 24. Kita belajar ya. Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Nanti isi sambung 25, 26 dan 31 sampai 33. Lukas 24 ayat 15 sampai 16 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan. Ini setelah Tuhan Yesus mati. Ada muridnya yang mulai mengambil sikap untuk pulang kampung. Tidak melayani lagi. Dan Yesus mengejarnya. Maaf. Yesus mengejar bersama-sama, bercakap-cakap, bertukar pikiran. Yesus datang mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 25, kita lompat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Kita lompat ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah. Saat dibuka mata hati mereka. Oh, ternyata Yesus bersama kita. Mereka pun mengenal. Tapi saat itu Tuhan Yesus lenyap di tengah-tengah mereka. 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka. Terus kembali kemana? Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Puji Tuhan. Kita harus lewati lembah Eskol. Lembah pilihan ini ada di tangan kita. Kita harus berjalan melewati lembah. Harus kita punya pilihan. Mendengar firman, melakukan firman, berjalan bersama dengan firman. Yang kedua, sekolah kehidupan yang kita harus alami. Lembah terbanting. Ela. Ketakutan. Semua orang pernah mengalami ketakutan saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan. Bahkan waktu di lembah Ela itu.
Orang pasti mengalami ketakutan. Tidak pernah. Ayo, semua harus akui. Memang saya akui. Kita pernah takut. Bahkan ketakutan menghadapi masalah. Persoalan yang menghimpit hidup kita. Di lembah Ela terbanting ini. Apa yang terjadi? Kita buka 1 Samuel. Pasal 17. Ayat 19 mengatakan, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbanting. Tengah berperang melawan orang Filistin. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lalu berkatalah Daud, 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekat. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini? Itu dan yang mencemooh dan yang menghindari cemooh dari Israel. Siapakah orang Israel yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Di ayat 31, kita lompat ayat 31. 1 Samuel 17. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang domba dari kawannya, maka aku 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Orang Filistin dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang ini, karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup. 37 pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Daud kepada Saul kepada Daud, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Hidup dikuasai firman menjadi berani melawan ketakutan dengan firman. Dan yang ketiga, kita pernah mengalami lembah kekelaman. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Berjalan di dalam lembah kekelaman. Berjalan itu bukan tinggal, cuma lewat. Kita cuma lewat di dalam lembah kekelaman. Kekelaman itu suatu yang perasaan yang cemas, takut, bingung, galau. Pernah kan kita ngalami? Bayang-bayang maut itu, kalau kita perhatikan, namanya bayang-bayang, itu enggak bahaya.
itu cuma bayangan. Seringkali dalam kekelaman kita melihat bayang-bayang maut. Belum mautnya, cuma bayang-bayangnya. Ya, kalau ada bayangan berarti ada terang. Ada harapan. Harapan yang pasti dalam Kristus. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Hidup ini penuh ketakutan. Hidup ini ada pilihan lembah Eskol. Hidup ini ada pilihan. Hidup ini mengalami lembah ketakutan. Dan yang ketiga, mengalami lembah kegelapan. Bingung, cemas, takut, campur baur. Tapi kita percaya ada bayangan maut itu berarti ada terang. Ada pengharapan, pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu takut dalam lembah Eskol, dalam lembah terbanting Ela, dalam lembah kekelaman, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Asal kita berjalan di dalam firman Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita buka Amsal 4. Amsal 4 ayat 20 dan 22. Jadi saudara, jangan takut. Kita dibawa di dalam lembah. Di titik yang terendah sekalipun. Apa janji Tuhan? Di dalam Amsal 4 ayat 22 sampai 22. 20 sampai 22 dikatakan, hai anakku, siapa yang merasa anaknya Tuhan? Perhatikan perkataanku. Arahkan telingaku kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi orang yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. Oke, kita ulangi ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi saya yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. Amin. Semua sehat. Semua diberkati Tuhan. Jadi kita harus dengar firman Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Orang tidak menyembuhkan kita. Hanya Yesus yang menyembuhkan. Menyembuhkan itu bukan hanya tubuh. Jiwa kita juga disembuhkan. Roh kita juga disembuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman. Memperhatikan perkataan Tuhan. Arahkan telingamu. Karena ucapanku. Ucapannya siapa? Ucapan firman Tuhan. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Mata kita, simpan itu di dalam lubuk hati kita. Puji Tuhan. Nanti sore saya akan sambung dengan kita akan berjalan bersama Tuhan. Kalau kita sudah melewati lembah, Tuhan kita lulus ujian, pasti ada hadiahnya.
Saudara, kalau anak-anak naik kelas, kalau lulus dapat hadiah enggak? Dapat dari orang tuanya. Tas baru, sepatu baru. Kita juga dikasih sama Tuhan kehidupan yang baru. Kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.